Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, terutama para akhwat, karena ini kajian khusus muslimah. Ikhwan mohon maaf tidak disapa ya, nganter we hungkul. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang benteng wanita muslimah. Kita sudah membahas benteng yang pertama, yaitu al-haya atau rasa malu. Kita lanjut yang kedua. Benteng kedua bagi wanita muslimah, umumnya bagi semua orang sebenarnya, adalah ilmu. Ilmu ini benteng yang luar biasa kuat bagi kita untuk membentengi diri dari semua penyimpangan, kekeliruan, kesalahan, dosa, maksiat, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan ilmu dalam pembahasan kita bukan ilmu kanuragan, kadigjayaan, kesaktian, pedukunan, yang seperti itu bukan. Tapi maksudnya adalah ilmu syar'i. Sebagaimana perkataan para ulama ketika menerangkan masalah ilmu yang diterangkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Kata beliau, fal ilmu nafi' huwa dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur anis sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim fi ma'anil Qur'an wal hadith. Adapun yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu hasil menelaah Al-Quran dan As-Sunnah, memahami makna yang terdapat di dalam keduanya, serta membatasi penafsiran dari Quran dan Sunnah dengan riwayat-riwayat yang bersumber dari para sahabat, maksudnya sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di dalam memahami tafsir dan syarah dari Quran dan hadis. Tafsir yaitu penjelasan Al-Quran, syarah yaitu penjelasan tentang hadis. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmi billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrih
wa tanzihihi anil naqais wa madaru dzalik ala tafsir wal hadis wal fiqh. Kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dicari adalah ilmu syar'i yang mengakibatkan kita bisa mengetahui kewajiban-kewajiban kita sebagai mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena kewajibannya. Kita semua mukallaf. Kita terkena kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia wajib diketahui, karena itu bagian dari agama kita, baik menyangkut muamalah, ibadah ataupun akhlak. Ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah tentang tata cara sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, ya wudu, ya tayamum, ya mandi, ya bagaimana cara mengusap khuf dan yang lain-lainnya, termasuk saum, termasuk haji ataupun umroh. Itu muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wajib tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ilmunya nanti salah. Kalau hanya sekedar kata orang Sunda mah tuturut munding. Tuturut munding itu ikut-ikut kayak kebo gitu ya. Orang lain begitu, begitu. Orang lain begini, begini. Disebut tuturut munding. Munding itu apa artinya? Kerbau. Itu karena kemanapun dia dituntun oleh anak kecil itu ikut. Walaupun ke tempat yang akan membinasakan dia, dituntun ke tempat jagal untuk disembelih, ikut nggak itu kambing? Kebo. Iya, badannya gede, tenaganya gede, tanduknya juga berbahaya, tajam dan kuat. Tapi itu kebo yang kuat, besar, dituntun oleh anak kecil menuju tempat jagal untuk disembelih, ikut. Maka disebutlah orang yang ikut-ikutan, gak tahu dibawa kemana, gak tahu mau diapakan. Pokoknya orang begitu, begitu. Orang begini, begini. Ikut-ikutan tanpa tahu maksud, tanpa tahu landasan. Sikap seperti itu disebut apa? Tuturut munding. Tulis tuturut munding. Taklid buta, ya. Jadi orang kalau ibadah kepada Allah tanpa ilmu, nggak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, ikut-ikutan. Kebanyakan orang banyak. Orang banyak begitu, ikut begitu. Orang begini, begini. Tuturut munding. Gak tahu tujuannya, gak tahu landasannya, maka salah. Kalau toh melakukan ibadah, maka kualitasnya pasti buruk. Kualitasnya asal-asalan, kualitasnya ala kadarnya. Salat, tapi hanya fisiknya. Hanya badannya berdiri, badannya ruku, badannya sujud, badannya duduk. Apakah jiwanya, hatinya, pikirannya juga ikut sholat? Kebanyakan tidak. Hatinya, pikirannya, jiwanya tetap ingat kepada urusan dunia. Tetap ingat kepada masalah yang dia tekuni selama ini di dunia. Tidak menghayati isi bacaan sholat. Itu akibat orang tak berilmu tentang tata cara sholat. Begitu juga tata cara ibadah-ibadah yang lain. Termasuk muamalah dengan sesama manusia. Ya. Jadi ilmu yang wajib dicari adalah ilmu syar'i yang menyebabkan kita mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita dari urusan agama kita. Baik tentang tata cara ibadah, tentang muamalah,
terutama ilmu tentang pencipta kita. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, dan yang lain-lainnya. Itu ilmu syar'i yang wajib dicari dan wajib dipelajari, difahami secara benar, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu yang akan menjadi benteng bagi kita. Benteng dari apa? Benteng dari semua keburukan, baik keburukan yang terbesar, yaitu syirik. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, syirik teh kan intinya irinya, maneh mah syirik wae ka urang teh kan gitunya. Syirik di sana apa artinya? Iri atau dengki. Ini syirik maknanya menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada setan, kepada leluhur yang sudah meninggal, kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini. Itu termasuk syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Seburuk-buruk keburukan adalah syirik. Sejelek-jelek kejelekan adalah syirik. Ya. Nah, ilmu adalah benteng dari perbuatan syirik, dari perbuatan kufur, dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan dosa dan maksiat, dari semua keburukan. Dan sejarah menjelaskan, diterangkan juga oleh Al-Quran bahwa penyebab utama orang berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat dosa dan maksiat itu karena kebodohan. Dan bodoh adalah lawan dari ilmu. Coba perhatikan beberapa ayat berikut ini. Pertama, kisah Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Nah, ketika Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah dari penjajahan Fir'aun dan bala tentaranya, sampai Fir'aun diapakan? Ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, lalu hiduplah Bani Israel dalam keadaan sejahtera. Tidak ada tekanan lagi, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi kekhawatiran untuk dianiaya orang. Hidupnya sejahtera dengan sandang pangan yang lebih dari cukup. Nah, setelah itu gimana mereka? Mulailah mereka menjurus ke arah perbuatan syirik. Mereka meminta kepada Nabiullah Musa agar dibuatkan patung sesembahan karena orang-orang lain pun punya patung sesembahan. Dan meminta patung sesembahan adalah perbuatan syirik. Dan kata Allah itu karena kebodohan. Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 137. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf surah yang keberapa? Ke-7 ayat 137. Allah berfirman, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Berkatalah Bani Israel, hai Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana tuh mereka juga, orang lain juga punya banyak patung sesembahan. Mereka mah banyak, kita mah bikinkan satu saja. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun yajhalun. Kamu mah dasar orang-orang atau kaum yang bodoh. Disebut bodoh oleh Nabi Musa atas firman Allah, menunjukkan kebodohanlah yang mendorong mereka untuk minta patung sesembahan. Kebodohanlah yang menyebabkan mereka itu terjerumus ke dalam i'tikad yang syirik, minta patung sesembahan padahal mereka punya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah.
Dan ayat ini menunjukkan penyebab utama kebodohan adalah penyebab utama perbuatan syirik adalah kebodohan. Bagaimana bisa disebut bodoh? Ya enggak bodoh gimana? Mereka menyembah benda yang mereka buat sendiri. Patung itu yang buat siapa? Manusia. Setelah dibuat patung itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ada lalat mencrok di hidungnya, apakah dia bisa menepis, bisa nepak sampai pejet, atau minimal bisa menggerak-gerakkan hidungnya agar si lalat itu pergi terbang? Bisa begitu? Enggak. Apabila tangannya sedang begini si patung, kita taburkan bubuk-bubuk kue untuk dia makan oleh kamu. Bisa apa tidak dia ngahuapkan itu kue ke dalam mulutnya? Nggak bisa ngahuapkan. Nggak bisa buka mulutnya. Dan ketika ada lalat truk, hari entrep naon bahasa Indonesiana? Hinggap. Di tangan yang ada kuehnya, lalu kue itu dimakan oleh lalat, itu dibawa kabur. Bisa mempertahankan diri? Enggak, saja dibawa. Enggak bisa apa-apa. Enggak bisa mempertahankan apa yang menjadi haknya walaupun dari seekor lalat. Yang kayak gitu disembah coba. Bodoh apa boloon yang kayak begitu? Dua-duanya ya bodoh ya boloon. Innakum qaumun yajhalun, kamu ini dasar kaum yang bodoh. Kok minta sesembahan? Padahal ada Allah satu-satu yang berhak disembah, yang menciptakan alam jagat raya dan mengatur seluruh alur kehidupan manusia. Ini pertama. Kedua, Al-Quran surah Az-Zumar ayat 63. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan, jawab olehmu wahai Muhammad. Ini atas perintah Allah jawaban ini, ya. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun? Apakah kepada selain Allah kamu menyuruh aku untuk beribadah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Maknanya orang-orang Arab zaman baheula mula menyuruh Nabi dan pengikutnya untuk menyembah berhala itu dasar utamanya, penyebab utamanya kebodohan. Makanya dikatakan ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Jadi afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, apakah kepada selain Allah kamu menyuruh aku untuk menyembah, wahai orang-orang bodoh? Disebutlah orang-orang penyembah berhala itu dengan sebutan orang-orang bodoh. Allah yang menyuruh demikian, yang menyuruh Nabi SAW untuk menyebut orang bodoh kepada mereka, karena memang kebodohanlah menjadi penyebab utama mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan banyak lagi ayat lainnya, termasuk perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji, seperti perbuatan zina. Dan yang lebih dahsyat daripada zina apa? Hubungan sesama jenis, liwat. Liwat itu LGBT sekarang ini. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau ACDC. Bisa ke laki, bisa ke perempuan. Liwat ini dosanya lebih besar, lebih keji daripada berzina. Itu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Kenapa? Karena kalau berzina laki dengan perempuan, ada cara untuk membuat hubungan itu menjadi halal, bahkan bernilai ibadah. Dengan cara apa? Nikah, akad dulu. Setelah nikah, setelah akad, silakan.
bahkan bernilai ibadah, berpahala bagi kedua-duanya dan menggugurkan dosa bagi kedua-duanya. Tapi kalau dengan sesama jenis tak ada cara apapun untuk membuat hubungan itu menjadi halal, nggak bisa. Walaupun dengan nikah biar halal, biar tidak dosa, si Ujang dengan si Encep nikah nggak bisa. Si Nyai dengan si Neng yuk nikah ke KUA, nggak jadi halal, tetap haram. Dosa pelakunya, dosa yang menjadi saksinya, dosa yang menikahkannya, dosa yang mencatatkannya, dosa yang menghadiri pernikahan mereka. Jadi kalau kita dapat undangan pernikahan mohon doa restunya telah menikah Ujang dan Aden. Atau tadi ya Nyai dan Neng, jangan hadir. Menghadirinya dosa besar, karena minimal merestui, meridoi, mendukung pernikahan sesama jenis. Tak ada agama apapun yang melegalkan hal tersebut di alam dunia ini. Makanya dosanya lebih besar. Itu pernah teralami oleh suatu kaum di bawah dakwah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ternyata Allah menyatakan penyebab utama orang terjerumus ke dalam LGBT itu kebodohan. Allah berfirman tentang hal ini dalam surah An-Naml ayat 54 dan 55. Allah berfirman, wa Luta idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ceritakan oleh Muhammad tentang Lut, Nabi Lut. Ketika Nabi Lut ini berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, kenapa kalian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, wa antum tubsirun, padahal kalian melihat kekejiannya itu, kalian menyadari kekejian itu. Kalian mendatangi sesama lelaki dengan penuh syahwat dengan membiarkan kaum wanita. Bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh." Kaum Nabi Lut oleh Allah disebut dengan sebutan orang-orang yang bodoh, kaum yang bodoh, karena kebodohanlah yang menjadi penyebab mereka mendatangi sesama jenis, menyukai dan melakukan hubungan sesama jenis, dan dampak hubungan sesama jenis jauh lebih buruk, lebih besar daripada hubungan berzina. Salah satunya adalah ahwat-ahwat jara romlo atunya teu direret-ret acan. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina sudah dangdan satakar kebek, kulitna lecir tur licin, matak ti sereule, kutu ti soledat tuma, dan seterusnya. Itu direret-ret acan oleh laki-lakinya. Saya mohon maaf kepada yang tidak ngerti bahasa Sunda, kepada pendengar di Papua, di Lombok, di Pangkal Pinang. Kata-kata kalimat-kalimat tadi memang nggak ada terjemahannya. Kumaha deui ya tuh. Jadi penyebab utamanya adalah kebodohan. Sudah yang di sana yang nggak ngerti ikut tertawa sajalah. Penyebab utamanya adalah kebodohan. Termasuk para wanita muslimah zaman now gitu, zaman sekarang, mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang mengundang fitnah berupa apa? Tabarruj, memperlihatkan aurat. Bukan sekadar rambut, tapi lebih dari itu. Ada yang memperlihatkan udalnya, betul apa tidak? Laki-laki saja jarang. Saya melihat jarang ke mall cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong,
pakai sendal jepit. Laki-laki aja jarang, pernahlah 1-2 kali. Dah wanita mah tuh jalan-jalan di mall pakai celana pendeknya, auratnya kemana-mana. Terus bukan pakai kaos oblong lagi, pakai kaos yang lekbong, kayak katembong. You can see, you can touch me, you can do everything. Itu banyak dilakukan oleh para wanita di tempat-tempat umum. Itu yang disebut dengan apa? Tabarruj. Penyebab utama tabarruj juga kata Allah Azza wa Jalla adalah kebodohan. Dan itu dahulu sebelum Islam datang sudah dilakukan oleh kaum wanita. Itu adalah kebiasaan orang-orang bodoh, disebut orang-orang jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Kebodohan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian hai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan keluar bila tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh. Dan ketika keluar ada keperluan, jangan kamu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Zaman sebelum Islam datang. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Zaman jahiliyah sebelum Islam datang, wanita-wanita terhormatnya, terpandangnya, para bangsawannya, orang-orang kayanya, orang berpendidikannya itu menutup tubuhnya. Walaupun Islam datang zaman baheula, wanita-wanita terhormatnya memakai kerudung. Cuma ada cumanya, kerudung itu hanya dipakai untuk menutupi kepala dan rambut, tapi lehernya terbuka, dadanya terbuka. Itulah yang setelah Islam datang, Islam memerintahkan kerudung itu tutupkan sampai menutupi leher dan dada. Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Itu surah An-Nur ayat 31. Dan hendaklah para wanita mengulurkan kain kerudung dari kepala sampai ke dadanya, otomatis menutupi lehernya. Kalau dahulu enggak, kemudian diuraikan dari atas dibiarkan ke belakang, lehernya, dadanya kelihatan. Itu wanita-wanita terhormatnya zaman baheula. Adapun budak hamba sahaya, ya, para pekerja kasarnya, wanita-wanita fakir, miskin dan bodohnya itu tidak memakai kerudung zaman dahulu. Udelnya kelihatan. Orang-orang yang melakukan tari perut yang berasal dari bangsa Arab jahiliyah dahulu itu adalah dilakukan oleh para hamba sahaya, para budak yang dipakai untuk menghibur tuan-tuannya sebelum Islam datang. Udelnya kelihatan, tapi saat itu udelnya tidak pakai anting, nggak ada yang pakai anting. Nah itulah orang-orang zaman jahiliyah yang disebut dengan tabarruj. Islam datang melarang semuanya itu, tutup semuanya. Lalu Allah melarang para wanita berbuat seperti wanita sebelum datangnya Islam. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Sekarang apa yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu diperbaiki lagi, diungkit lagi, diekspos lagi dan dianggap modern. Padahal itu hanya dilakukan oleh orang-orang level sosial yang rendah zaman baheula dan orang-orang bodoh. Tapi sekarang dilakukan oleh kaum wanita yang menganggap dirinya modern, update, dan juga pintar berpendidikan. Ada nggak wanita-wanita yang sekarang seperti itu? Banyak. Penyebabnya apa? Kebodohan. Makanya Allah menyatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula.
Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah di zaman baheula. Jahiliyah itu wanita-wanita bodoh, wanita yang hidup di zaman kebodohan, dan kebodohan itu yang memicu mereka untuk tabarruj, untuk memperlihatkan aurat-aurat mereka. Termasuk sebenarnya seluruh dosa, seluruh maksiat itu dilakukan karena kebodohan. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya surah An-Nisa ayat 17. Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kata Allah, hanyalah taubat yang diterima oleh Allah hanyalah bagi orang-orang yang melakukan dosa dan keburukan karena kebodohan. Orang itu melakukan dosa karena bodoh. Kemudian mereka setelah itu taubat segera. Merekalah orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini pertama. Nanti kita terangkan penjelasan para ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Ayat kedua, dalam surah Al-An'am 53 Allah berfirman, Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Allah telah menetapkan sifat rahmat bagi dirinya. Salah satu wujud sifat rahmat Allah adalah siapa yang melakukan amal buruk di antara kalian karena kebodohan nih. Kemudian dia tobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang kedua. Ayat tadi dan ayat yang barusan dua-duanya menyatakan melakukan dosa karena kebodohan. Ketiga, surah An-Nahl 119. Thumma inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu anna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian ketetapan dari Rabbmu, dari Allah, bahwa orang-orang yang mengamalkan keburukan karena kebodohan, kemudian mereka tobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi orang yang seperti itu. Dan banyak ayat lain yang senada, ya. Jadi Allah menerima taubat dari orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, melakukan dosa karena kebodohan. Sekarang bagaimana kalau yang melakukan dosanya itu orang berilmu, mungkin ustaz, dai, kiai, atau bahkan ulama. Ulama suka berdosa apa tidak? Saya tanya, ulama suka berdosa apa tidak? Ya iya, namanya juga orang. Tidak ada orang yang maksum. Sesoleh apapun manusia pasti suatu saat terjerumus ke dalam dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam khatta', bukan khati'un tapi khatta'un. Dalam bahasa Arab khatta'un itu disebut segat mubalaghah. Berasal dari kata khata'a yang artinya salah. Kalau orang yang berbuat salah khati, jamanya khati'un atau khati'in. Kalau berbuat salahnya sekali-sekali. Tapi kalau terus-terusan salah disebut khata', jamanya khata'un atau khata'in.
Hadis Nabi SAW menyatakan kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam pasti banyak melakukan salah. Banyak, bukan satu dua loh. Wa khairul khatta'in at-taubun, tapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang tobat setelah kesalahannya. Oleh karena itu semua orang yang berdosa, ketika dia berdosa saat itu dia bodoh, walaupun ulama, walaupun dia itu ustaz, walaupun dia orang berilmu, tapi ketika melakukan dosa dia itu sedang bodoh. Berkata para ulama ketika menerangkan hal ini, di antara diterangkan oleh Imam As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir As-Sa'di, beliau menyatakan wa ma'na qawlihi bi jahalatin fil ayat, ay jahalah min fa'iliha bi aqibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa iqabihi wa jahlun minhu li nadrillahi wa muraqabatihi lahu wa jahlun minhu bima ta'ulu ilaihi min naqsil iman aw adamihi fa kullu 'asin lillah fa huwa jahil bi hadzal i'tibar wa in kana 'aliman bit tahrim bal al ilmu bit tahrim syaratun li kauniha ma'siyatan mu'aqaban 'alaiha. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, makna karena kebodohan, makna bahwa orang itu berbuat dosa karena kebodohan, maksudnya adalah kebodohan dari si pelaku. Bodoh terhadap apa? Bodoh terhadap akibat dari perbuatannya yang mengakibatkan murka dan azab Allah. Pertama itu. Kedua, bodoh alias tidak tahu tentang bahwa saat dia berdosa, saat dia bermaksiat, Allah melihat apa tidak? Allah melihat, Allah mengawasi. Dan selain Allah ada lagi nggak yang melihat walaupun kita bersendirian? Ada, yaitu para malaikatnya. Di samping kanan kiri ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Dicatat, tidak hanya dilihat, dicatat. Di depan dan di belakang ada malaikat muaqibat, malaikat penjaga, malaikat hafadzah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi ya'muruna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang yang menjaga orang itu atas perintah dari Allah. Allah lihat, para malaikat di sekeliling juga melihat dan mencatat. Kalau kita mau berbuat dosa, ada orang yang ngelihat, berani nggak kita berbuat dosa? Nggak berani, nggak berani. Kalau nggak ada orang baru berani. Akhirnya ketika bersendirian dia berani. Dia nggak sadar ketika itu. Allah melihat, dia nggak sadar. Ada malaikat sekelilingnya melihat dan mencatatnya, ya. Dan juga bodoh tentang efek buruk dari perbuatan dosa dan maksiatnya terhadap iman dia. Imannya itu mengalami penurunan, mengalami terkikis oleh kemaksiatan yang dia lakukan, mengalami degradasi, bisa berkurang secara drastis, bahkan bisa hilang sama sekali. Hadis yang menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamar hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina bila ketika berzinahnya itu dia mukmin. Tidak akan mabuk seorang pemabuk bila ketika mabuknya itu dia mukmin. Tidak akan mencuri seorang pencuri bila ketika mencurinya itu dia mukmin. Apakah makna mukmin di sana adalah sempurna imannya? Bukan. Kalau imannya sempurna nggak mungkin berzina,
nggak mungkin mabuk, nggak mungkin mencuri. Tapi maksudnya imannya tidak sempurna, imannya terkikis habis, bahkan bisa hilang sama sekali, minimal menjadi lemah. Ketika itu ada iman nggak? Ada iman. Ada nggak ketika mabuk itu iman dalam hatinya? Ketika berzina ada iman dalam hati? Ada. Tapi super tipis, super kecil, super lemah, terkalahkan oleh godaan, terkalahkan oleh hawa nafsu, terkalahkan oleh bujuk rayu syaitan laknatullahi alaih. Tidak berarti keluar murtad dari Islam menjadi kafir, tidak. Pelaku perzinahan, pelaku mabuk, pelaku perjudian, pelaku pencurian tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau mutabat tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, karena dia tidak murtad. Cukup bertobat saja dalam bentuk menyesal, berhenti, bertekad tidak kembali, ya, banyak-banyak istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah, banyak-banyak melakukan ibadah dan amal soleh, tinggalkan seluruh maksiat, terutama maksiat yang dari maksiat yang ditobatinya. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, saat itu dia bodoh. Bodoh tentang apa? Bodoh kan maknanya tidak tahu, ya. Bahwa Allah melihatnya, bahwa para malaikat melihat dan mencatatnya, bahwa nanti Allah akan murka, bahwa Allah nanti akan mengazab dia, bahwa perbuatan dosa dan maksiatnya itu apa? Akan menggerus keimanannya dan berefek buruk. Apa akibat kalau iman lemah? Akibatnya mau ibadah, mau amal soleh berat dan malas. Azan subuh berkumandang, tahu harus sholat, aduh beratnya ini, mata cepol gitunya, lengket, nggak bisa dibuka, ini badan seperti yang ditindih batu besar, susah untuk bangun. Nanti ajalah jam 9 sholat subuhnya, duha atau etamanya, bukan sholat subuh lagi. Nah, maka disebutkan fakullu asin lillah fahuwa jahilun bihadzal i'tibar. Semua orang yang sedang melakukan dosa atau maksiat kepada Allah, maka orang itu ketika itu bodoh tentang hal-hal tadi, sekalipun dia mengetahui keharaman dari perbuatan itu. Tanya si pemabuk, tahu nggak mabuk itu haram? Tahu. Tanya si pezina, tahu nggak bahwa zina itu haram? Tahu. Tanya para koruptor, tahu nggak bahwa korupsi itu haram? Tahu. Dia tahu semuanya itu. Tapi dia nggak sadar efeknya, akibatnya. Akan dimurkai, diazab oleh Allah dunia, mungkin sampai ke akhirat bila tidak tobat. Akan berdampak apa? Imannya tergerus, imannya terkikis, imannya bisa terhapus, mengakibatkan kita berat melakukan ibadah dan amal soleh. Berakibat kita ini lebih semangat untuk apa? Untuk berdosa dan bermaksiat dalam bentuk yang lainnya. Tadinya dosanya ini, setelah dosa ini dia jadi berani melakukan dosa-dosa yang lain, merembet, punya efek domino. Ini peribahasa yang buruk, karena domino itu apa? Alat judi, kartunya. Saya nggak tahu maknanya, tapi dalam benak saya ijtihad sendiri. Apa ijtihad ini bukan urusan agama. Kartu tahu domino, tahu kan? Dijajarkan, diberdirikan. Ribuan, membentuk ular, membentuk apa gitu ya, dengan jarak tertentu, jaraknya dekat. Udah, setelah itu jatuhkan yang paling depan. Tek. Apa yang terjadi? Semua kartu di belakangnya menjadi jatuh, indah, kelihatan berseni. Disebutlah efek domino, karena biasanya yang dipakai sebagai alat untuk itu kartu domino. Maknanya adalah efek domino itu satu dosa, satu kemaksiatan berefek melahirkan dosa-dosa yang lainnya setelah itu.
Dan itu yang tidak disadari oleh para pelaku dosa. Makanya semua orang yang berdosa kepada Allah ketika melakukan dosanya dia itu bodoh. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullah, kita tahu Imam Abul Aliyah sezamankah dengan Nabi SAW? Iya. Tapi dia disebut tabi'in karena ketika Nabi masih hidup dia masih kafir. Dia belum Islam. Setelah Nabi wafat baru dia masuk Islam. Belajar Islam kepada para sahabat, keislamannya bagus, keilmuannya bagus, dan menjadi rujukan para ulama setelahnya. Berkata Imam Abul Aliyah, Anahu kana yuhaddithu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun kullu dhanbin asabahu amdun fahuwa bijahalatin. Kata Imam Abul Aliyah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berkata, karena Abul Aliyah sezaman dengan sahabat Nabi, bergaul dengan mereka, belajar dengan mereka. Para sahabat yang dia temui seluruhnya menyatakan semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akibat kebodohan. Berkata Qatadah rahimahullah, Qatadah seorang ulama tabi'in, tidak sezaman dengan Nabi SAW. Kata Qatadah, ijtama'a ashabu Rasulillah SAW fara'au anna kulla syai'in usyallahu bihi fahuwa jahalah amdan kana au ghairah. Kata Qatadah, telah berkumpul para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu diskusi ngobrol tentang agama. Para sahabat mah kalau berkumpul bukan ngegosip, bukan berbicara tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, apalagi ngomongin orang, apalagi ngomongin akhwat. Biasanya kalau ikhwan ngumpul materi obrolan apa? Akhwat. Dan sebaliknya akhwat lebih lagi. Kalau akhwat kumpul yang diomongkan siapa? Ikhwan. Ya, 10 kalimat pertama mungkin selamat. Kalau ikhwan ngumpul, ya 100 kalimat pertama masih tentang ilmu. Lebih dari 100 kalimat baru nyerempet-nyerempet akhwat. Darwe kesana namanya ngomongin akhwat. Kalau akhwat mah nggak sampai 110 kalimat awal ngomong macam-macam. Setelah itu baru ngerembet ke ikhwan. Orang terek jomblo wae ya teh. Siapa tahu ada ikhwan yang lewat langsung nembak saya ya. Dan saya berharap ikhwan itu si fulan baru rame seru tuh obrolan ya. Kalau para sahabat zaman dahulu tidak demikian. Mereka bicara ilmu. Lalu mereka menyimpulkan segala sesuatu yang menyebabkan Allah didurhakai itu karena kebodohan si pelaku, baik sengaja atau tidak. Berkata Mujahid. Mujahid juga seorang ulama tabi'in, ahli tafsir, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia belajar tafsir ke Ibnu Abbas seumur hidupnya. Sampai dia menjadi ahli tafsir. Sering saya ungkap perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsiru min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir dari Mujahid maka itu cukup bagimu, nggak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Nah, berkata Mujahid ketika menerangkan ayat-ayat tadi, kata beliau, wa kullu man 'asa rabbahu fahuwa jahilun hatta yanzi'a an ma'siyatihi. Setiap orang yang sedang maksiat kepada Allah maka orang itu bodoh sampai dia meninggalkan kemaksiatannya. Dalam riwayat lain dia berkata dengan ungkapan atau redaksi yang sedikit berbeda. Kullu man amila bi ma'siyatillah fadzaka minhu bi jahlin hatta yarji'a anhu. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah itu disebabkan karena kebodohannya sampai dia meninggalkan kemaksiatannya.
Berkata Imam As-Sudi, kata Imam As-Sudi rahimahullah, madama yu'sallahu fahuwa jahil. Selama Allah didurhakai, maka pelaku kedurhakaan itu adalah orang bodoh. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, wa kullu mri'in amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha. Semua orang yang melakukan amalan berupa kemaksiatan kepada Allah, orang itu bodoh selama-lamanya sampai dia berhenti dari kemaksiatannya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim. Kata beliau, wassababu dzalik, adapun yang menjadi penyebab seluruh penyimpangan adalah annal ilmal haqiqiyyar rasikha fil qalbi yamtani'u ay yasdura ma'ahu ma yukhalifuhu min qawlin aw fi'lin famata sadara khilafuhu fala budda min ghaflatil qalbi anhu aw dha'fil qalbi an muqawamati ma yu'ariduhu wa tilka ahwalun tunaqidu haqiqatal ilmi fayasiru jahlan bihadzal i'tibar. Kata beliau, sesungguhnya ilmu yang hakiki, yang tertancap di dalam hati, akan mencegah pemilik ilmu itu untuk melakukan atau mengatakan apa-apa yang bertolak belakang dari hakikat ilmu tadi. Akan mencegah pelakunya dari berbuat atau berucap yang buruk-buruk, enggak, ya. Ketika lahir dari mulutnya, lahir dari anggota badannya perbuatan yang buruk, dosa dan maksiat, maka pasti disebabkan karena lalainya hati atau lemahnya hati dari ilmu yang ada di dalam dirinya. Maka perbuatan buruk dan dosa yang dilakukannya bertolak belakang dengan ilmu yang ada dalam hatinya. Maka saat itulah dia dianggap bodoh karena mengabaikan ilmunya sendiri. Jadi intinya adalah kebodohan itu menjadi penyebab lahirnya berbagai macam penyimpangan. Baik penyimpangan itu syirik seperti yang tadi dikemukakan, yang pernah terjadi di kalangan kaum Nabi Musa, minta patung sesembahan. Kata Allah kepada Nabi Musa, itu karena kebodohan mereka. Termasuk orang Arab jahiliyah meminta Nabi untuk menyembah berhala mereka, disebut, kamu bodoh, ya. Termasuk kaum Nabi Lut terjerumus ke dalam dosa LGBT, itu karena kebodohan. Termasuk para wanita mengumbar aurat, bertabarruj, kata Allah itu tabarruj orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Termasuk semua dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang, siapapun orang itu pasti disebabkan karena kebodohannya. Maka orang bodoh itu ibarat satu kaum, satu komunitas yang tidak memiliki benteng pertahanan dari serangan musuh. Tidak memiliki benteng, tidak memiliki senjata, tidak memiliki pasukan. Begitu musuh datang, dengan mudahnya diobrak-abrik dan dikuasai. Itulah gambaran kebodohan orang tentang syariat. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ilmu tentang syariat merupakan benteng bagi kita dari seluruh keburukan, dari seluruh perbuatan dosa, dari seluruh perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang berkaitan dengan ilmu dan kebodohan, kata beliau, ya, kullu madhin
fil Qur'an fahuwa min thamratil ilmi wa kullu dhammin fil Qur'an fahuwa min thamratil jahal. Seluruh pujian yang ada dalam Al-Quran, apapun bentuk pujian itu, Allah dalam Al-Quran kan memuji orang takwa, memuji orang beriman, memuji orang sabar, memuji orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Itu seluruh pujian yang Allah tetapkan dalam Al-Quran sebenarnya merupakan buah dari ilmu. Karena siapa yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Orang bertakwa. Kenapa dia bertakwa? Itu karena berilmu. Orang sabar, kenapa dia bersabar? Karena dia berilmu. Nanti kita akan jelaskan kenapa ilmu bisa berefek kepada takwa, kepada sabar, dan yang lain-lainnya. Allah memuji orang-orang beriman dan beramal soleh. Kenapa dia iman amal soleh? Itu karena berilmu. Dan seterusnya. Wa kullu dhammin fil Qur'an fahuwa min thamratil jahl. Seluruh celaan yang ada dalam Al-Quran itu buah dari kebodohan. Dalam Al-Quran Allah mencela orang kafir karena kekafirannya. Allah mencela orang musyrik karena keperbuatan syiriknya. Allah mencela ahli bidah karena kebidahannya, ahli maksiat karena kemaksiatannya. Seluruh celaan itu lahir karena kebodohan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dan penyimpangan lainnya lahir karena kebodohan seperti yang sudah kita terangkan tadi. Maka kebodohan melahirkan keburukan. Keburukan melahirkan celaan, murka, dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bodoh diumpamakan seperti satu kaum yang tidak memiliki benteng pertahanan dan senjata untuk menghadapi musuh yang menyerang mereka. Begitu mudah untuk dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Jadi kalau kebodohan merupakan penyebab seluruh keburukan, maka sebaliknya ilmu merupakan benteng yang kokoh, yang kuat untuk menjaga diri dari seluruh keburukan-keburukan tadi. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang, saya kalau ngaji nggak akan lama-lama, nggak akan sampai 10 jam. Karena terbatasnya daya tampung otak manusia terhadap ilmu, ibarat gelas ada batas maksimalnya. Kalau udah penuh diisian terus, diisiin terus, apa yang terjadi? Luber, terbuang. Otak manusia juga lebih dari sejam sudah gelisah. Lihat lagi jam, lihat lagi jam. 10 detik yang lalu lihat jam, sekarang lihat lagi. Resah, gelisah, risau, dan galau. Seperti cacing kepanasan. Seperti ikan yang diambil dari air, dilempar ke daratan. Gegerpekan. Begitulah akhwat kalau ngaji lebih dari 1 jam. Ya. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan bagaimana bisa ilmu menjadi benteng bagi kita. Jadi penjelasan tadi baru muqaddimah dari judul kita. Judul kita kan membentengi diri dengan ilmu. Saya kasih dulu muqaddimah betapa kebodohan menyebabkan seluruh keburukan, ya. Seluruh syirik, kufur, dan semua penyimpangan itu diakibatkan karena kebodohan. Berarti sebaliknya ilmu adalah benteng. Bagaimana caranya ilmu bisa membentengi kita? Nanti insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki kita pakai sekarang untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah akhwat yang sudah ikut kajian alias berilmu memakai pakaian syar'i tapi terdapat bling-bling pada baju. Apa itu bling-bling?
bling-bling pada baju atau kerudungnya, apakah ini juga tabarruj? Apa bling-bling itu? Baling-baling? Oh, manik-manik. Hiasan gitu, berupa apa sih bling-blingnya? Uricak burino. Yang nyala gitu. Oh iya. Taib, barakallahu fiik. Apakah termasuk juga warna-warna ya, warna-warni, termasuk aksesoris, hiasan. Kadang-kadang hiasannya berupa binatang yang najis, Snoopy gitu ya, Scooby-Doo, Casper, dan seterusnya. Tidak ada fungsi kecuali menghias. Kalau fungsi dari seluruh aksesoris tadi adalah hiasan, maka tidak boleh. Karena Allah melarang dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, kecuali perhiasan yang memang biasa nampak daripadanya. Perhiasan yang memang tidak bisa disembunyikan. Yang dimaksud illa ma dhahara minha, para ulama menyatakan ada dua, kecuali yang biasa nampak. Pertama, pakaian itu sendiri. Karena pakaian perhiasan apa bukan? Perhiasan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 31, ya bani Adam, ya, hai bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan. Jadi ada dua fungsi pakaian. Satu, menutup aurat. Dua, perhiasan. Pakaianlah perhiasan. Dan pakaianlah perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Pasti nampak ya. Kalau harus sembunyikan harus pakai apa? Karung gitu. Jadi yang pertama, illa ma dhahara minha, maknanya lah pakaian. Pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Kedua, yang dimaksud illa ma dhahara minha adalah apa yang tidak sengaja tertampakkan dari auratnya. Seperti zaman baheula kan nggak ada motor, nggak ada mobil. Yang ada kuda atau unta atau keledai. Kalau mau hanjat naik, ya kadang-kadang tersingkap betisnya, tersingkap sedikit auratnya tanpa sengaja, atau tertiup angin lalu tersingkaplah betisnya atau auratnya. Itu madhahara minha, itu tidak sengaja. Kalau zaman sekarang ahwat naik angkat, naik mobil, naik taksi online, naik motor gitu ya, kadang-kadang ketika naik motor ketebak angin, ketiup angin, lalu tersingkap sebagian auratnya, itu nggak apa-apa, nggak dosa karena tidak disengaja. Itulah yang dimaksud illa ma dhahara minha. Wala yubdina zinatahunna, janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Perhiasan yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan. Gelang kaki gitu, gelang yang di kaki itu apa? Gengge atau anting atau kalung wajib disembunyikan. Semua perhiasan yang menghiasi dirinya wajib disembunyikan. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan, yaitu pakaian atau terbuka secara tidak sengaja, maka boleh. Nah, jadi kalau bling-bling tadi berfungsi menghias, ya, atau aksesoris lain yang disematkan di kerudungnya dalam rangka apa? Menghias dirinya, maka itu termasuk perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengharmoniskan akal dan hati? Gak perlu, itu sudah harmonis dengan sendirinya. Kenapa? Karena akal itu maknanya hati. Akal fungsinya untuk apa? Untuk berpikir dan memahami.
hati. Fungsinya untuk apa? Juga berfikir dan memahami. Sama, akal itu maknanya hati. Ini penjelasan para ulama ahli tafsir. Berkata Mujahid rahimahullah, ketika menafsirkan Al-Quran surah Qaf, Allah menyatakan inna fi dzalika la dzikrun liman kana lahu qalbun qala ay aqlun. Kata Allah, dalam hal tersebut, dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Kata Mujahid, yang dimaksud memiliki hati adalah memiliki akal. Karena fungsi hati berfikir, memahami. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan bangsa jin dan bangsa manusia. Jin dan manusia yang gimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Fungsi hati adalah memahami. Dalam ayat lain, lahum qulubun afalahum qulubun yaqiluna biha. Bukankah mereka itu punya hati untuk memahami? Yaqiluna biha, qulubun yaqiluna biha. Hati untuk mengakali, untuk berfikir, untuk memahami. Jadi makna hati adalah akal. Fungsi hati memahami dan berfikir. Hati itu tempatnya ilmu. Oleh karena itulah maka hati maknanya adalah akal. Itu penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menerangkan makna hati, ya. Jadi otomatis hati adalah akal, akal adalah hati. Bagaimana dengan perasaan? Perasaan kita kan memahami selama ini perasaan itu di dalam hati, ya. Kalau hati sakit, yang dielus-elus apa? Dada. Kalau hati itu, liver itu di sebelah kiri dada, ya. Di sebelah kiri bawah perut. Demikian juga jantung. Kalau umpamai hati maksudnya jantung, letaknya di sini. Orang sakit hati nggak pernah mengelus-elus ini. Kenapa kamu sakit hati? Tapi yang dielus biasanya apa? Dada, gitu, ya. Karena apa? Kalau jantung dan hati yang berupa fisik yang dibahas oleh para dokter, ya, itu tidak berfungsi untuk berfikir, memahami dan merasakan. Adapun qalbu dalam arti jiwa, nah itu yang berfikir dan itu yang merasakan, ya, sama. Dalam bahasa Arab perasaan disebut dzauq. Kita sudah pernah bahas ketika membahas tentang amalan hati. Sebelum membahas amalan hati, kita membahas dulu perbedaan antara hati, dzauq, wijdan dan yang lain-lain termasuk gharizah atau naluri, kita pernah bahas, dan perbedaan antara itu semuanya, ya. Wallahu a'lam. Mohon jangan ada lagi kertas pertanyaan karena yang ini pun belum tentu kejawab semua. Ustadz, bagaimana caranya mengajak suami dan keluarga agar mau mencari ilmu agama? Gampang. Suami, anak-anak, ayo siapa yang mau makan di restoran mewah? Mau, ayo ikut. Ngaji dulu. Bawa ke al-ukhuwah. Mah katanya mau makan. Iya, nanti setelah ngaji. Kan jam 9 mah restorannya masih tutup. Mal-mal aja masih dikunci. Kan kita mau ke mal. Nanti jam 11 setelah ngaji. Nah. Ini hese-hese ting mikir gitu. Apakah dengan membiarkan mereka bermaksiat menjadi dosa bagi anak? Iya, seorang ibu menanggung jawab amalan bagi anak-anaknya. Akan jadi apa si anak itu sangat bergantung bagaimana sikap respon tanggung jawab si ibu kepada anak.
Akan ditanya enggak? Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Terus wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalianlah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawabannya, ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya nanti. Salah satu tanggung jawabnya ya mendidik anak. Kalau suami kan sibuk mencari nafkah setiap hari, pulang dalam keadaan capek. Ibu yang bertanggung jawab terhadap si anak. Makanya seorang ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Akan menjadi apa anak itu kelak bergantung perhatian si ibu dan bagaimana mendidik si ibu. Kesuksesan si ibu terletak pada kesolehan anak-anak mereka, ya. Dan si ibu dianggap gagal bila anak-anaknya adalah orang-orang yang durhaka, ahli maksiat. Walaupun dia pintar dalam ilmu dunia, dia bergelar profesor, doktor, insinyur, seluruh gelar dia borong. Saking pintarnya itu anak, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi dia bodoh tentang ilmu syar'i, nggak tahu tata cara sholat yang benar. Sholatnya ikut-ikutan orang. Nggak tahu tata cara wudunya benar apa tidak. Nggak tahu, nggak bisa membedakan antara air mani dengan air madhi, dengan air wadi. Beda lagi. Mana yang najis, mana yang tidak. Mana yang wajib mandi, mana yang tidak. Kalau itu keluar nggak tahu, sehingga harusnya dia itu mandi, ini tidak cukup wudu, ya. Yang harusnya umpah itu dicuci, ini dibiarkan, ternyata najis dan terbawa sholat, terbawa ibadah sehingga menjadi tidak sah. Dia profesor, doktor, insinyur dan seluruh gelar lainnya, tapi nggak tahu kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan ditanya. Si ibu kelak akan ditanya tentang hal itu. Afan Ustaz, tadi dalil penyebab utama dari kesyirikan karena kebodohan harusnya Al-A'raf 138 bukan 137. Syukran, jazakillahu khairan. Terima kasih atas koreksi. Beda satu ayat. Habis satu ayat juga tetap beda, ya. Terima kasih. Quran surah Az-Zumar 64 bukan 63. Beda satu ayat lagi. Tapi terima kasih. Jazakillahu khairan. Koreksi sebenarnya lebih saya sukai daripada pertanyaan. Pertanyaan mah harus mikir, koreksi mah alhamdulillah terkoreksi. Ustaz, bagaimana dengan ilmu politik? Apakah wanita harus punya pengetahuan tentang politik? Apakah prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui terutama tentang pemilu, memilih pemimpin agama? Politik bagian dari Islam apa bukan? Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau politik demi kemaslahatan kehidupan manusia dalam bersosialisasi, berekonomi, bernegara, politik berpengaruh nggak pada kehidupan sosial? Iya. Berpengaruh nggak kepada kehidupan berekonomi? Iya. Besar nggak pengaruh politik dalam kehidupan? Iya. Diatur nggak oleh Islam? Ya pasti diatur lah. Ke WC aja diatur oleh Islam. Hubungan suami istri saja diatur oleh Islam. Cara makan, cara minum aja diatur oleh Islam. Apalagi urusan yang jauh lebih besar pengaruhnya daripada itu termasuk politik. Oleh para ulama dibahas nggak? Iya dibahas dalam masalah fikih, bukan masalah akidah. Dan fikih yang khusus membahas masalah politik adalah fikih siasah. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ya, ada fikih munakahah tentang masalah pernikahan, ada fikih siasah tentang perpolitikan. Kalau masalah fikih muamalah, masalah ekonomi, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, itu fikih muamalah.
Fikih ibadah tentang ibadah, tentang tata cara wudu, sholat dan seterusnya. Ya. Terus fikih munakah tentang rumah tangga, tentang nikah, cerai, rujuk, khitbah dan seterusnya. Ada lagi fikih siasah tentang masalah perpolitikan, bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara mengatur negara, ya. Termasuk ada fikih jinayah. Jenis jinayah itu mungkin masalah kejahatan, masalah kriminalitas diatur juga. Ada fikih mawaris, fikih tentang warisan, semuanya diatur. Ayatnya banyak, hadisnya jauh lebih banyak, penjelasan para ulama tentang hal itu lebih lebar lagi. Kitab tentang fikih siasah banyak, ada khusus seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah susunan Imam Al-Mawardi. Dijelaskan secara detail bagaimana cara memilih pemimpin, cara mengatur negara dan seterusnya, ya. Termasuk dalam kitab-kitab fikih yang umum seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih dalam kitab-kitab hadis, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, termasuk Musnad Ahmad. Itu ada hadis yang khusus dipisahkan dan dibikin satu bab tentang masalah fikih siasah. Termasuk kitab Bulughul Maram yang kita bahas setiap hari Sabtu, nanti di bagian akhir ada fikih siasahnya, ya. Jadi jelas diatur oleh Islam. Nah, apakah mengetahui masalah politik itu penting? Penting, ya. Haruskah kita berpolitik? Wajib. Tapi ada tapinya, dengan makna apa? Kalau politik adalah, makna politik itu adalah makna asal, ya, cara meraih sesuatu, cara meraih tujuan. Umpamanya bagaimana, ya, caranya ngambil jambu tuh sudah mateng, ya. Ada banyak cara, bisa nerekel naik, ya. Ada bisa dengan cara dibaledogan, ditimbul baledog teh, dilempar, atau dengan pakai gantar, pakai galah, truk, ya. Nah, itu politik. Tujuannya mengambil mengambil buah itu. Bagaimana caranya? Itulah politik. Ya. Nah, adapun kalau yang dimaksud dengan berpolitik adalah meleburkan diri kepada sistem politik yang menyimpang, itu berbahaya. Terus terang kalau pribadi saya gak akan mau, karena apa? Gak akan sanggup menahan godaan di sana, godaan bermaksiat, godaan untuk menolak berbagai macam tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Di sana ada uang. Uang itu beredarnya di sana loh. Satu departemen, satu kementerian saja punya anggaran proyek sekian triliun. Itu bisa langsung tanpa persetujuan anggota dewan? Enggak, digodok dulu di fraksi tertentu, digodok. Kalau anggota dewan tidak menyetujui, ini akan cair dari APBN. Betul apa benar? Enggak akan cair. Gimana caranya bisa biar cair? Macam-macam lah, ya. Kita tidak ingin mengungkap aib. Tapi di sana godaan banyak. Gaji mah nggak seberapa, gaji transfer ke rekening itu malah deret-ret acan itu. Di luar itu yang luar biasa, MM-an, triliun-triliun. Adakah kasus penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mereka? Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada yang tidak ada yang tidak melakukan. Meren. Pernah enggak ada ungkapan seorang politikus yang pernah di sana menyatakan, seandainya malaikat jadi anggota dewan, dia pun akan berubah menjadi iblis? Pernah dengar? Ya, kita pernah dengar. Karena dia tahu isinya apa dan bagaimana. Ya, baru dengarnya saja sudah ngabiri gidik kita. Maka kalau cara berpolitiknya demikian, kita mengotori diri, bukan membersihkan sistem, tapi mengotori diri dengan kekotoran sistem.
Berkata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, siasatunal yauma tarkus siasah. Cara berpolitik kita sekarang adalah dengan tidak meleburkan diri ke sistem politik. Berada di luar zona itu agar tidak terimbas dengan kekotoran yang ada di sana. Udah dakwah, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Udah itu. Selamat insya Allah ya. Selamat insya Allah. Kadang-kadang itu juga tidak selamat. Terimbas saja ya. Bagaimana caranya? Belajar. Bagaimana sikap kita menghadapi pemilu sekarang? Caranya belajar ilmu, ngaji. Terus gitu. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan banyak pencerahan. Ustaz, bila dalam berdoa pada sujud akhir boleh enggak dilafadzkan atau sir saja? Dilafadzkan tapi tidak keras, tidak sampai mengganggu orang. Zikir termasuk bacaan sholat, membaca Al-Quran, berdoa. Pada intinya adalah amalan lisan. Maka wajib ada gerakan lisan. Tidak boleh berzikir, baca Quran, berdoa hanya dalam hati, mulutnya mingkem, terus hatinya yang ngegerentes. Tahu ngegerentes? Yang menggerentes mengucapkan doa itu. Enggak boleh. Karena itu hanya amalan hati, padahal ini amalan inti dari lisan. Ada ucapan lisan, ada gerakan lisan, tapi dihayati oleh hati, ya. Maka salah satu kesalahan orang dalam sholat, dalam berzikir, dalam berdoa adalah ada mutahrikis syafatain, tidak menggerakkan dua bibir dan satu lidah, mingkem saja, Allahu Akbar, tapi hatinya bacaan, baca iftitah, baca fatihah, baca surat, Allahu Akbar, baca doa rukuk, tapi ini itu salah, itu keliru. Karena zikir dan doa adalah amalan pokok bagi lisan, tapi hati ikut menghayati, ya. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jamahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, belum selesai wahyu disampaikan, dibacakan, Nabi sudah menggerakkan lisannya mengikuti. Oleh Allah ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakan bibirmu karena terburu-buru ingin membacanya. Nanti selesai bacaan kami baru kamu ikuti bacaannya. Baru kamu gerakan bibirmu, menunjukkan bahwa bacaan harus disertai dengan gerakan bibir, lidah dan bibir, lisan dan bibir, ya. Lakukan, jangan mingkem, jangan balem, tapi hati ikut menghayati. Boleh nggak dikeraskan? Kalau nggak ada orang di sekitar sana, boleh kita sendirian. Karena ada nggak manfaat? Ada. Jadi suara yang kita dengar dari mulut kita lebih mengkondisikan hati. Telinga mendengar, ya. Mendengarnya telinga apa yang diucapkan oleh mulut bisa berpengaruh nggak kepada penghayatan? Iya, bisa. Selama di sekelilingnya nggak ada orang yang terganggu. Adapun kalau ada orang yang terganggu, maka jangan, cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Untuk akhwat yang sholat berjamaah di masjid, yang harus diisi saf depan dulu atau belakang dulu? Belakang dulu, karena itu yang paling utama. Tapi intinya tergantung sikon. Kalau yang belakang terlebih dahulu menyebabkan si pintu atau jalan tertutup, akhirnya yang depan yang kosong tidak terisi sehingga orang nggak bisa masuk, ya jangan begitu, ya. Tapi isi saf terdepan yang tidak menghalangi jalan barulah yang berikutnya. Adapun kalau memungkinkan orang masuk tanpa terhalang, maka lebih utama memulai dari belakang. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari Ummu Khonsa.
Ustadz mohon nasihatnya untuk para akhwat yang suka upload foto selfie, bahkan yang sudah berhijab syar'i dan berniqab dengan berdalih untuk dakwah. Semoga nasihat dari Ustadz menjadi salah satu jalan untuk kami agar lebih memahami makna berhijab syar'i yang sebenarnya, termasuk untuk anak pribadi agar istiqomah di jalan yang hak. Jazakallahu khairan. Ummu Khantha di mana tadi teh? Masih di Bandungnya. Kenapa nggak hadir? Atau jangan-jangan ada di sini? Lalu ngirim WA kalau pakai kertas kadang-kadang jarang dibaca karena nggak keburu. Mengupload foto berhijab, berniqab, memang nggak kelihatan wajahnya. Kadang matanya juga nggak kelihatan. Dalam rangka apa? Dakwah. Ada nggak manfaatnya? Mungkin ada. Ada manfaatnya. Ada orang yang tergerak berhijab, berniqab karena melihat foto itu, ada. Ada nggak madaratnya? Lebih banyak madaratnya. Jadi kalau dalam satu perbuatan ada manfaat, ada madarat, bahkan madaratnya lebih besar, jangan dilakukan. Dan ini yang menjadi dasar pengharaman mabuk dan judi. Dalam mabuk, dalam judi ada manfaat, fihima ya, itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Dalam kedua perbuatan itu ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar, lebih banyak daripada manfaatnya, maka haram. Intinya hampir semua dosa dan kemaksiatan jelas ada manfaatnya. Termasuk perbuatan syirik, ada manfaatnya bagi pelakunya, ya ada. Karena yakin dia tenang, tapi madaratnya jauh lebih besar, maka diharamkan. Jadi kalau menilai satu perbuatan jangan dilihat hanya aspek manfaat. Oh ini kan ada manfaat, betul ada manfaat, tapi lihat madaratnya. Kalau ada madarat bahkan lebih besar maka tidak boleh, ya. Apa madarat dengan menguploadnya foto? Pertama, dikhawatirkan riya, bahwa kita sudah jauh hijrah ke depan. Kedua, nah itu nanti jadi sumber fitnah, ya. Sumber juga keburukan bagi si wanita tersebut. Apalagi umpamanya wanita tersebut tidak berniqab, masih terlihat wajahnya pakai jilbab cantik gitu ya, itu bisa jelas jadi fitnah bagi laki-laki yang memandangnya, melihatnya. Sekali mengupload foto, ada ribuan bahkan jutaan orang seluruh dunia, ini seluruh dunia loh, bukan hanya lokal Bandung, karena bisa diakses oleh seluruh orang di seluruh dunia melalui internet. Ada berapa juta sehari? Ini selamanya, walaupun kita sudah menghapus, ada nggak yang mungkin nge-save foto itu di komputernya, di HP-nya, di laptopnya? Ya pasti ada. Terus di-share lagi ke banyak orang. Sur-share kemana-mana, jadi nyebar. Orangnya mungkin sudah tidak mengupload, sudah dihapus, tapi keburu di-share oleh banyak orang, di-save oleh banyak orang, dibagi ke semua orang. Orangnya cantik, lalu membuat orang yang melihatnya bermaksiat. Dosa. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menjadi perintis, yang menjadi penyebab lahirnya amal buruk, dia menanggung dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa mengurangi dosa mereka masing-masing sedikit pun. Jadi si yang melihatnya masing-masing dosa untuk dirinya, ya. Nah si yang menguploadnya memikul dosa semua orang yang terfitnah, tanpa mengurangi dosa si orang yang melihatnya masing-masing sedikit pun. Nah seperti itu, orangnya akhwatnya sudah mati, fotonya masih nyebar, masih menjadi fitnah bagi banyak orang. Dosanya ngalir ke alam kubur. Disebut dosa apa? Dosa jariyah. Makna jariyah mengalir. Tidak hanya pahala yang jariyah, dosa juga bisa jariyah. Kalau dosa itu permanen sifatnya bagi orang-orang yang masih hidup, walaupun orang yang membuatnya sudah mati,
ngalir tuh ke alam kubur, numpuk terus sampai kiamat. Mau nggak kayak begitu? Naudzubillah. Maka jangan berdalih untuk dakwah karena ada manfaatnya. Betul ada manfaatnya, tapi madaratnya harus lebih diperhatikan daripada manfaatnya. Ustadz, saya punya saudara untuk menikahi seorang homoseksual. Kok udah tahu itu dinikahi? Jangan-jangan sama. Saudara saya tahu itu sebelum mereka menikah. Sudah tahu sebelum menikah. Berarti sebelum nikah sudah tahu. Kok jadi mau ya? Dengan harapan suaminya bisa sembuh dan bertobat. Lebih baik suruh tobat dulu, suruh berhenti dulu ya. Tapi akhir-akhir ini suaminya meminta untuk cerai karena sudah tidak lagi tertarik alias ilfil kepada istrinya. Iya, kalau homoseksual kan menyukai sesama jenis. Lihat wanita itu nggak suka ya. Maka setelah menikah selama 3 tahun sudah dikaruniai 2 anak. ACDC berarti dia. Apa yang harus saudara saya lakukan? Saudara saya merasa kasihan. Para suami itu rajin sholat ke masjid, tidak pernah absen, sedekahnya bagus, suka memberi makan ke masjid setiap hari Jumat. Iya, barakallahu fiik. Kok bisa ada orang rajin sholat, rajin sedekah, rajin ke masjid, rajin beramal soleh, tapi memiliki apa? Penyakit batin berupa homoseksual tadi. Namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kemaksiatan yang tidak terkikis oleh ibadah, tidak hilang oleh ibadah, menunjukkan ibadahnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Semua karakter keji dan mungkar, dan itu tadi keji, itu mestinya terhapus oleh salat kalau salatnya benar. Kalau salatnya itu makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan utama salat adalah menghilangkan semua kekejian dan kemungkaran yang ada dalam diri kita. Siapa orang yang sholatnya tidak menghilangkan keji dan mungkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat. Dia terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini sering saya jelaskan ayat ini. Wail, celaka bagi orang yang sholat. Sholat yang gimana? Orang-orang yang sahun dari sholatnya. Saya sering menerangkan di sini pakai an sholatihim, bukan fi sholatihim, tapi an. Mana an di sana apa? Maknanya lalai dari tujuan pokok sholat. Tujuan pokok sholat adalah menghilangkan perbuatan keji dan mungkar dari dirinya. Maka kalau orang sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat. Dia terkena ayat ini, wail, dia celaka. Ada hadis ini dhaif sanadnya, tapi isinya selaras dengan nas ayat. Man lam yantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia tidak akan bertambah kepada Allah kecuali hanya bertambah jauh dari Allah. Sholatnya ditolak. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan seperti sholat, lalu dia ikuti dengan keburukan, keburukannya itu masih nempel setelah sholatnya, masih dilakukan, seperti menyukai sesama jenis, ya,
maka keburukan ini menjadi tanda bahwa sholatnya atau kebaikan tadi itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perbaiki sholatnya. Orang tadi tetap menyukai sama majelis, kalau rajin sholatnya, rajin setiap ke pengajian selalu hadir. Jangan-jangan ada di sini sekarang. Sedekah rajin, saum Senin Kamis rajin, baca Al-Quran rajin. Tapi semua ibadah itu tidak bisa mengikis kebiasaan menyukai sama jenis. Coba perbaiki. Kalau diperbaiki sholatnya, ngajinya, apa yang diperbaiki? Pertama niat, kedua aspek mutaba'ah. Jangan-jangan ada kebidahan dalam sholatnya. Yang ketiganya aspek kekhusyuan, ngelamun di dalam sholatnya, nggak ada athar, nggak ada efek, nggak ada dampak seusai sholat. Perbaiki sholatnya. Baca Quran, dihayati nggak? Sedekah infak, coba diluruskan lagi niatnya, tulusnya. Nah, maka kalau semua itu sudah benar, Allah terima, akan ada dampak. Allah nanti hilangkan keinginan dia untuk bermaksiat di dalam hatinya, ya. Allahu a'lam shawab. Terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pakai KB. Ya, Ahwat ya? Ikhwan apa Ahwat? Ahwat. Ada Ikhwan juga yang pakai KB. Menstruasi saya, berarti Ikhwan, berarti Ahwat. Menstruasi saya terus menerus. Susah kalau sholatnya gimana? Sedangkan menstruasinya sekarang sudah 20 hari. Saya sholat saja atau bagaimana? Pertama, setiap wanita wajib mengenal sifat darah haidnya masing-masing dari 3 aspek. Pertama, aspek warna. Kalau warna darah haid kan keruh, hitam, coklat, keruh. Kedua, dari aspek kekentalannya. Kalau warna darah selain haid, merah, menyala gitu ya. Yang kedua aspek kekentalannya, itu berbeda juga. Yang ketiga aspek baunya. Nggak apa-apa diambil, Anda punya sendiri ya. Kalau kurang yakin suruh juga suaminya ngambil. 3. Jadi dia sudah mengenal, sifat darah haid dari ketiga aspek itu ini. Kalau suatu saat keluar darah, lihat sifatnya. Ternyata warnanya merah, berarti bukan darah haid. Darah segar, mungkin karena penyakit, karena efek dari KB, atau karena mengkonsumsi obat-obat tertentu. Maksudnya obat karena sakit ini, sakit itu, minum obat, berpengaruh nggak ke sana? Iya, mungkin berpengaruh. Lalu keluar darah, lalu darahnya itu merah, bukan darah haid, maka itu disebut darah istihadhah. Darah istihadhah itu darah yang keluar dari faraj wanita bukan pada masa haid. Itu istihadhah, ya. Istihadhah bukan haid, wanita itu suci secara syar'i. Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib saum kalau itu di bulan Ramadan. Boleh dia melakukan hubungan dengan suaminya dan tidak dosa, terlepas dari bahaya atau tidaknya dari aspek kesehatan. Tapi secara syar'i boleh, ya. Jadi kalau lihat sifat darah yang keluar bukan seperti itu, maka tetap sholat. Karena itu adalah darah istihadhah. Sebelum sholat dicuci dulu, dibersihkan dulu. Kemudian ditutup, apalagi sekarang kan ada pembalut yang aman. Kemudian sholat. Selama sholat darah itu keluar nggak masalah. Karena ada seorang wanita, ya Rasulullah inni ustahadhu. Wahai Rasulullah, aku mengalami istihadhah. Darahnya keluar. Ya. Nah, itu menjadi dalil bagi orang yang memiliki kasus yang mirip dengan istihadhah. Umpamanya dia itu keluar kencing terus-terusan. Orang yang punya penyakit umpamanya ada
terkena radang di saluran air kencing, itu tidak tuntas kencingnya, selalu menetes setetes nggak bisa ditahan. Atau orang yang istihadah, atau orang yang punya penyakit boson. Tahu boson? Boson itu apa? Keluar angin terus-terusan, setiap menit keluar sehingga kereta api. Pas sholat baru takbir Allahu Akbar keluar lagi. Aduh, balik lagi wudu lagi. Baru selesai wudu, baru selangkah dua langkah belum masuk ke saf, keluar lagi. Nggak bisa ditahan. Atau bisa ditahan tapi mules. Ditahan lama-lama numpuk, pas nggak bisa ketahan meledak. Hanya dalam hitungan menit. Dikhawatirkan di tengah sholat meledaknya. Maka ya jangan. Ya, silakan sholat terus walaupun air kencing menetes terus. Silakan sholat terus walaupun darah istihadah keluar terus. Silakan sholat terus walaupun keluar angin terus-terusan. Karena itu ada di luar kemampuan dia untuk menghentikannya. Ya, sholatnya tetap sah, sempurna, tidak kurang sedikit pun dan pahalanya tetap dapat. Jadi kalau darah yang keluar yang dialami oleh ibu tadi adalah darah istihadah, tetap wajib sholat. Tapi seandainya darah itu darah haid, ibu hafal dari segi warna, dari segi kekentalan, dari segi baunya, hafal ini darah haid, maka berhenti sholat berapa lama pun, sampai 20 hari nggak apa-apa. Karena mungkin darah haid bisa lebih dari waktu yang biasa. Biasanya 6 hari 7 hari. Karena sesuatu hal menjadi lebih lama, dan sekali haid lama, tapi sekali sucinya lama, 2 bulan 3 bulan tidak haid gitu ya. Sekali haid bisa lama, bisa 20 hari 25 hari, bahkan bisa sebulan. Kalau darahnya itu darah haid, maka tetap haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh saum di bulan Ramadan kalau itu bulan Ramadan atau saum sunnah. Tidak boleh juga melakukan hubungan suami istri berapa lama pun. Karena apa? Karena itu darah haid. Dan darah haid bisa terjadi begitu karena pengaruh obat-obatan, termasuk obat KB tadi, ya. Atau mungkin karena stres, ya, karena kecapean. Banyak penyebab orang haid di luar waktu haid. Makanya kalau dilihat dari segi waktu, susah bagi yang tidak teratur siklus haidnya. Tapi bagi orang yang siklusnya teratur gampang. Nah, tapi kadang-kadang yang teratur pun kadang-kadang karena stres, karena kecapean, karena penyakit tertentu bisa saja darah haid keluar sebelum waktunya. Maka untuk mengantisipasi kasus itu, kenali sifat darah haid dari 3 hal tadi, ya. Setelah diketahui bahwa itu darah haid, stop sholat. Tapi kalau ternyata darahnya bukan darah haid, maka sholatlah walaupun darah itu tetap keluar, ya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya habis. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.